atasnya atau dia punya membran inti. Vakuola ternyata macam-macam, tidak hanya vakuola makanan yang berfungsi untuk mengolah makanan. Jadi begitu dia mengambil makanan dimasukkan secara fagositosis, pinositosis, dia akan menuju ke vakuola makanan. Fungsinya untuk mencerna makanan. Tapi selain vakuola makanan, dia punya vakuola kontraktil yang sifatnya adalah osmoregulatori. Artinya apa? Kalau dia dehidrasi di dalam tubuhnya kekeringan, maka ini yang berperan vakuola kontraktil. Kan dia nggak mau mati kan ya? Saya nggak mau mati nih, saya harus mempertahankan hidup saya. Maka vakuola kontraktil ini berperan karena dia bersifat osmoregulatori. Kemudian sekretori, ada vakuola yang bersifat mensekresi enzim yang fungsinya untuk metabolisme tubuh dari protozoa itu sendiri. Oke. Dia punya juga sitostoma, sitosel, stoma, mulut. Dia memiliki mulut yang berfungsi untuk menangkap makanan, memasukkan makanan. Ya. Meskipun ada beberapa protozoa yang makanan itu bisa masuk tanpa melalui sitostoma, berdifusi, berpinositosis. Ya. Ini adalah ektoplasma, fungsinya adalah sebagai alat lokomotor, mencerna makanan, respirasi, membuang sisa metabolisme ataupun proteksi bagi protozoa. Klasifikasi, nah ini juga penting harus kalian pahami sehingga pada saat kalian belajar kalian tahu oh ini posisinya ada di sini, ya. Kita bagi menjadi filum protozoa, ada kelas Rhizopoda, Mastigophora, Elospore, Ciliata. Rhizopoda itu amoeba. Entamoeba coli, Entamoeba histolytica itu adalah amoeba. Amoeba ini yang bersifat patogen, kan banyak nih spesiesnya. Yang bersifat patogen hanya satu, yaitu Entamoeba histolytica. Jadi Entamoeba ini ada yang bersifat free living, ada yang bersifat parasitik, ada yang bersifat komensal. Normal ada di tubuh kita itu ada. Jadi kalau kalian menemukan amoeba, Entamoeba, misalnya Entamoeba dispar, non-patogen. Tapi kalau dia jumlahnya sangat banyak, tentu saja akan mengganggu keseimbangan. Bisa menimbulkan disease, tapi pasti ringan. Ya. Kemudian Mastigophora. Mastigophora dibagi menjadi dua, Protomonadida dan Diplomonadida. Dibagi lagi berdasarkan habitat. Di sini ini ada flagellata, Giardia, Lamblia, ya, masuk dalam Diplomonadida. Trichomonas vaginalis, Leishmania, Trypanosoma itu adalah golongan Mastigophora. Kemudian sporozoa. Sporozoa ini kalau turun lagi subkelasnya adalah Coccidia. Nah di sini ini ada namanya golongan Apicomplexa, Toxoplasma. Pernah dengar Toxoplasma? Nah ya, Toxoplasma gondii nanti akan kalian pelajari. Plasmodium, Cryptosporidium itu masuk ke dalam Coccidia. Golongan apicomplexa, nanti kalian bisa lihat bentukan apicomplexa itu bagaimana ya pada kuliah yang lebih spesifik. Kemudian Ciliata, Balantidium coli. Balantidium coli ini satu-satunya Ciliata yang bersifat patogen pada manusia. Yes, ini adalah struktur, klasifikasi, taksonomi dari protozoa. Perkuliahan kalian sudah saya kelompokkan berdasarkan ini, jadi nggak loncat-loncat. Jadi di otak kalian juga harusnya sistematis berpikirnya, nggak loncat-loncat. Jadi saya urutkan. Ini kalau berdasarkan alat gerak, maka kita bisa bagi menjadi flagellata, Rhizopoda, Ciliata, Sporozoa. Flagellata ada cara reproduksinya dengan pembelahan biner, transversal binary fission. Itu adalah golongan flagellata. Biasanya dia ada juga yang bereproduksi secara seksual. Kalau pembelahan biner ini kan aseksual, ya kan? Ada juga yang dia reproduksinya secara seksual. Ini adalah gambaran dari protozoa, sangat bervariasi. Kalau ini berarti spesimennya apa ya bawah ini? Ini adalah Plasmodium, spesimennya darah. Ini adalah Plasmodium falciparum, Stadium metosit. Ini adalah feses yang dicat menggunakan pengecatan apa ini? Menurut kalian ingat nggak? Metilen dulu ada merahnya.
Ada safraninnya, ya betul. Ada metilen 2, ada safranin. Berarti apa? Pengecatan apa? Silnilsa. Ini adalah pengecatan Zn, modified Zn. Ini adalah cryptosporidium. Spesimennya feses. Ini juga spesimen feses di entamoeba. Ini spesimennya adalah cairan peritoneal. Ini feses, ini secret vagina. Sudah pusing melihat ini? Sangat bervariasi ya. Kalau Helmi lebih mudah, telur ya bulat, oval, punya obat telur, tapi bermacam-macam. Nah, stadium. Kalau kemarin Helmi adalah cacing dewasa, telur, larva gitu ya. Nah, sekarang stadiumnya banyak. Ada yang stadium trofozoid. Stadium trofozoid ini adalah stadium yang aktif. Aktif apa? Aktif bergerak, aktif memperbanyak diri, bereproduksi. Itu adalah trofozoid. Dan dia bersifat sensitif terhadap lingkungan. Sehingga kalau stadium trofozoid ini berada di environment, dia akan tidak bertahan lama. 1 hingga 3 jam mati. Sensitif ya. Tapi bagaimana ini contoh trofozoid dari entamoeba histolytica yang ada di feses. Kista. Nah, kalau kista ini adalah stadium inaktif. Ini adalah stadium infektif juga. Sebagian besar dari protozoa, stadium infektifnya adalah stadium kista. Karena dia apa? Resisten terhadap lingkungan. Jadi kista ini bisa berada pada makanan, minuman yang terkontaminasi feses penderita. Ini kista. Ya. Kemudian ada juga namanya stadium tachyzoid pada toxo, bradyzoid, merozoid, macam-macam. Ya. Jadi nanti harus move on ya, nggak boleh nanti kalau pada pembelajaran proto kemudian kalian menyebutnya stadium telur. Ini biasanya pada saat ujian identifikasi muncul biasanya stadium telur muncul. Saya sampai terus move on itu proto bukan kayak tadi ya. Ini adalah cara reproduksi, ada 2 ya, aseksual dan seksual pembagian besarnya. Aseksual ini biasanya pada amoeba dan flagellata. Bisa macam-macam, binary fission. Binary fission itu bisa longitudinal, bisa transversal. Ya. Kemudian ada juga yang oblique. Kemudian multiple fission atau sporulasi ini barogoni, pembentukan gamet. Ini adalah pada plasmodium, schizogoni, sporogoni, atau plasmotomi dan badi. Ini aseksual. Kan sudah dapat ya materi ini. Kemudian yang seksual bisa singami, konjugasi, automixis, parthenogenesis, ataupun pregnancy. Ini adalah contoh-contoh reproduksi. Kalau binary fission yang mana? Yang kuning. Yang mana? Yang atas kuning. Sama ya. Jadi ini adalah binary fission. Dari satu trofozoid yang aktif memperbanyak diri, trofozoid ya, kista itu nggak bisa memperbanyak diri dia. Jadi yang aktif bereproduksi adalah yang trofozoid. Kita lihat sini, ini satu trofozoid, dia akan membelah secara longitudinal dari atas ke bawah menjadi 2 trofozoid. Ini yang dikatakan longitudinal binary fission. Dari 1 menjadi 2 trofozoid. Yang ini adalah binary fission pada amoeba. Dia amoeba kan nggak punya anterior posterior. Ya. Jadi dia akan membelah diri, inti akan bermitosis jadi 2, kemudian tubuhnya juga akan terbagi menjadi 2. Ini juga binary fission. Ini yang disebut dengan budding. Dia membentuk budding, penonjolan ya. Ini konjugasi, ini pada paramecium. Balantidium coli, ciliata, ini juga dia bisa konjugasi, bisa juga secara aseksual. Nah, protozoa ini bagaimana cara dia mendapatkan nutrisi? Kan tadi di awal dikatakan bahwa dia tidak bisa membentuk makanan sendiri. Jadi dia mengambil makanan dari inangnya, ya, atau dia bisa juga debris dia makan, leukosit dia makan, makrofag itu juga bisa dia makan, ya. Jadi ada yang dikatakan holozoik atau zootropik atau heterotropik. Jadi semua benda yang lebih kecil dari dia itu dimasukkan ke dalam tubuhnya. Holozoik, holo, semua dimasukkan dalam tubuhnya. Kemudian ada yang bersifat holotrofik. Nah, ini menggunakan fotolitik. Kemudian ada yang saprozoik atau saprofitik. Ini masuk secara difusi. Jadi makanan itu masuk secara perlahan-lahan, difusi. Kemudian ada yang bersifat parasitik, ya. Kemudian mixotropik. Kalau mixo ini kombinasi, ya.
Ini adalah contoh salah satu bagaimana protozoa mendapat nutrisi. Ini yang fagositosis. Jadi dia dimasukkan melalui membran tubuhnya secara utuh, kemudian dimasukkan ke dalam vakuola makanan, diolah di situ di vakuola makanan, kemudian dikeluarkan lagi melalui membran tubuhnya. Ini yang bersifat holozoik. Ini yang tadi semua yang lebih kecil dari dia akan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ini pinositosis. Pada amoeba, Entalopa histolytica, dia biasanya bersifat pinositosis. Jadi makanan itu dimasukkan dalam tubuhnya secara apa ya? Difusi, sedikit-sedikit gitu ya. Kemudian masuk ke dalam tubuhnya dalam bentuk pinosom, partikel-partikel kecil-kecil. Sudah dicacah-cacah sama dia. Kalau ini utuh dimasuk, masuk utuh ke dalam vakuola makanan. Tapi kalau Entalopa dia bisa pinositosis, masuk berpelan-pelan, kemudian dicacah jadi kecil-kecil, baru masuk ke vakuola makanan. Nah ini juga nggak kalah penting habitat, sama dengan helmin, dimana kan harus paham habitatnya ada di mana. Ada yang bersifat endoparasit di dalam tubuh dari host spesiesnya, bisa di usus, bisa di rongga mulut, urogenital ataupun sel. Jadi protozoa ini bisa masuk ke dalam sel atau bersifat intraseluler. Contohnya adalah Trypanosoma, Plasmodium itu intraseluler, dia di dalam eritrosit. Ya. Leishmania, Babesia ini adalah yang bersifat intraseluler. Hiperparasit ini parasit yang hidup di parasit yang lain, tapi ini kita tidak pelajari. Ya. Parasit yang patogen menimbulkan penyakit pada host ada banyak, ya. Leishmania, Plasmodium, Trypanosoma. Sebagian besar penyakit protozoa ini bersifat neglected tropical diseases, penyakit yang terabaikan. Leishmaniasis, Trypanosomiasis, Plasmodium termasuk neglected tropical diseases. Ini adalah penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh protozoa. Pada filum Sarcomastigofora ada Giardia, ada juga ini tidak kita pelajari ya, Sarcodina. Oh, ini apa namanya? Amoeba. Ya, jadi ada yang namanya Trypanosomiasis, Giardiasis, ini adalah disease-disease-nya. Kemudian Apicomplexa, Plasmodium, Toxo, kemudian ini Ciliata, Galatidium coli, biasanya menyebabkan dysentery. Kalau kalian siklus hidupnya paham, maka ini nggak usah dihafal. Ya. Manifestasi klinisnya pasti kalian akan paham. Misalnya pada Plasmodium, dia ada di dalam eritrosit. Apa yang dilakukan di eritrosit? Dia menimbulkan eritrosit itu mengalami lisis. Maka apa yang terjadi pada penderita? Anemia, gitu. Ya, bisa menimbulkan hepatomegali, splenomegali, ya. Spesimen, nah spesimennya banyak. Jangan cuma berharap hanya feses spesimennya, ya. Pada pemeriksaan protozoologi bisa spesimen darah, feses, cairan cerebrospinal, kemudian sekret tubuh, misalnya pada Trichomonas kita pakai vagina, atau sekret pada prostat. Kemudian kerokan dinding akses, karena Entalopa histolytica ini bisa bersifat ekstra intestinal, maka kita bisa mengambil spesimen dari dinding aksesnya, tepi dinding. Kemudian spesimen urin, jadi Trichomonas ini selain vagina, kita juga bisa menggunakan spesimen urin. Kenapa? Nanti kita pelajari lebih lanjut, ya. Oke, spesimen ini kalian nggak boleh, jangan sampai kalau ditanya kalian nggak tahu spesimennya. Ya, misalnya ada penyakit di Giardiasis nih, spesimennya apa? Saya harus mikir Giardia itu ada di mana? Oh, berarti di intestinal kan? Berarti bisa feses, bisa juga apa? Cairan duodenum. Di endoskopi dok, nanti saya akan ambil cairannya atau dindingnya, duodenumnya diambil, nanti saya akan periksa gitu. Karena dia nempel pada dinding-dinding intestinal. Nah, ada pertanyaan? Itu pendahuluan untuk proto. Sudah saya pusing ya. Jadi kalian semester 4 ya sudah. Ya. Tadi yang fagositosisnya akan balik sama si protonya itu. Nah, terus kalau sel fagosit, makrofag, mikrofag itu dimakan, gimana? Tubuh melawan. Tubuh kita maksudnya. Iya. Imunnya dimakan. Iya pasti. Pada beberapa protozoa yang dia memakan makrofag misalnya ya, maka ya
Pasti makrofag itu kan fungsinya untuk imunitas kita. Pada saat makrofag itu masuk ke dalam protozoa, berarti jumlah makrofag yang ada di tubuh kita akan berkurang. Ya pasti imunitasnya pasti akan terganggu. Kayak misalnya toksoplasma, itu dia bisa. Dia berada dalam makrofag atau dia memakan makrofag, bisa sekali. Yang buahnya gimana? Wajib obat berarti. Oh iya pasti obat, patogen. Pasti dia harus Sembuh dengan sendiri obat. nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Pada protozoa yang dia bersifat fagositosis aktif ya, makrofag sampai di fagosit, kemudian misalnya leukosit, fagosit yang lain, maka dia pasti harus diobati. Patogen. Jadi sebelum ada protozoa obat, tingkat materi 100% kekuatan itu. Yoga 100%. Tergantung berapa jumlah parasitnya, jangan lupa. Infeksi parasit berat ringan itu tergantung jumlah parasitnya kan. Oke, emang parasit protozoa ini punya karakteristik sendiri-sendiri. Ya kalau yang berada di intrasel maka apa efeknya itu pasti berbeda dengan yang dia di ekstrasel, di intestinal saja tidak berada di sel pasti sangat berbeda. Leishmania trypanosoma kita tidak ajarkan ke kalian karena di Indonesia kasusnya tidak ada. Kecuali kalau kalian misalnya mau pergi ke Afrika gitu ya, boleh kalian datang ke kita, parasitologi kita belajar. Ini yang kita mau kalian dapatkan. Kalau di Indonesia, Leishmania trypanosoma tidak. Ada yang mau pengen ke Afrika? Kalau fully funded mau. Kalau fully funded mau dok. Iya. Cuma Kalau fully funded mau. oh, fully funded. Sulit ya? Kan ya, biasanya 50-50. Biasanya ya. Atau banyak mahasiswa. Nggak tahu. Kalau ada. Jadi itu untuk proto, ada yang ditanyakan tidak? Kasih bagus. Semester 4 tuh saya yakin kalian lagi aktif-aktifnya berorganisasi. Enggak ya? Justru kalau udah kuliah